jadi sarang setan. 7 perabot rumah tangga penghalang rezeki menurut Islam. Hati-hati. Apa yang ada di rumahmu bisa jadi bukan hanya sekadar perabot biasa, tapi justru jadi sarang setan yang menghalangi pintu rezeki kamu terbuka lebar. Banyak orang gak sadar. Ternyata benda-benda yang setiap hari kita pakai bisa membawa energi negatif yang bikin rezeki susah datang. Islam pun mengingatkan agar kita menjaga rumah tetap bersih dari hal-hal yang bisa menghambat rezeki. Penasaran? Apa saja 7 perabot rumah tangga yang jadi penghalang rezeki menurut Islam? Simak terus sampai habis. Dan jangan lupa tulis komentar dari kota mana kamu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info penting yang bisa mengubah hidup. Kali ini kita akan bahas 7 perabot rumah tangga yang menurut Islam bisa menghalangi rezeki. Simak baik-baik ya. Patung atau boneka yang tidak jelas manfaatnya. Ketika memasuki sebuah rumah, kita sering melihat perabot dan dekorasi yang membuat suasana lebih hidup dan nyaman. Namun, ada satu jenis perabot yang sebenarnya harus sangat diperhatikan keberadaannya, yaitu patung atau boneka yang tidak jelas fungsi dan maknanya. Dalam pandangan Islam, menyimpan benda-benda yang menyerupai makhluk hidup, apalagi yang disakralkan atau dianggap memiliki kekuatan gaib, berpotensi membuka pintu bagi gangguan makhluk halus atau setan. Patung dan boneka seperti ini bisa jadi sarang energi negatif yang tanpa kita sadari merusak keberkahan rumah. Sebagian orang mungkin menganggap patung hanyalah hiasan biasa. Tapi kalau sudah masuk ranah yang berbau syirik atau menyembah selain Allah, maka itu sangat berbahaya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW melarang keras menyimpan patung dan gambar makhluk hidup yang disembah, karena hal itu bisa membawa pengaruh buruk pada lingkungan sekitar. Kalau di rumahmu ada banyak patung-patung tanpa manfaat jelas, apalagi yang dipajang dengan rasa kagum berlebihan, mulai pikirkan untuk membersihkannya. Tidak hanya menghindari kesirikan, tapi juga menjaga rumah agar tetap mendapat keberkahan dan rezeki yang lancar. Jadi, jangan anggap remeh. Bisa jadi dari benda yang kita anggap sepele itu, pintu rezeki justru tertutup rapat. Cobalah perhatikan dengan seksama, dan pastikan rumahmu bersih dari hal-hal yang bisa mengundang energi buruk ini. Perabot yang sudah rusak tapi tetap dipakai. Kamu pasti pernah melihat di rumah ada barang yang sudah rusak, tapi tetap dipertahankan dan digunakan hanya karena sayang atau malas beli baru. Contohnya kursi goyang dengan kaki yang hampir patah, meja yang ringkih, atau lemari yang sudah mulai lapuk. Dalam Islam, rumah yang dihuni harus dijaga kebersihan dan kenyamanannya agar membawa berkah. Barang rusak yang masih dipakai justru membawa aura negatif dan mengganggu ketenangan. Bayangkan jika duduk di kursi yang hampir patah, selain berisiko celaka, energi rumah juga jadi tidak nyaman. Ini tidak hanya soal fisik, tapi juga soal energi spiritual yang bisa berpengaruh ke perputaran rezeki. Barang yang rusak menandakan ketidakteraturan dan kemalasan, dua hal yang sangat bertentangan dengan nilai Islam tentang hidup yang produktif dan penuh keberkahan. Sebaiknya, segera perbaiki atau ganti barang yang sudah rusak tersebut. Rumah yang rapi dan terawat adalah cerminan jiwa yang disiplin dan siap menerima limpahan rejeki. Jangan sampai rumah jadi sarang energi negatif hanya karena kita malas merawatnya. Dengan menjaga perabot tetap dalam kondisi baik, kita turut membuka jalan pintu rejeki dan mengundang keberkahan yang tiada putus. Perabot berdebu dan jarang dibersihkan. Debu bukan sekadar kotoran yang menempel pada perabot, tapi juga bisa menjadi simbol dari stagnasi energi dan pintu masuk bagi berbagai gangguan, termasuk makhluk halus yang tidak diundang. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, rumah yang bersih bukan hanya soal penampilan fisik, melainkan juga soal energi positif yang mengalir di dalamnya. Jika perabot rumah berdebu dan jarang dibersihkan, ini bisa menimbulkan aura negatif dan menghambat rezeki yang masuk rumah. Bayangkan, setiap sudut rumah yang berdebu ibaratkan jendela kecil yang terbuka untuk hal-hal buruk. Selain mengganggu kesehatan fisik, debu juga secara spiritual dapat mengundang suasana hati yang suram dan pikiran negatif. Ini semua jelas menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan. Maka dari itu, rajin membersihkan rumah dan perabot adalah cara efektif untuk menjaga pintu rejeki tetap terbuka lebar.
Membersihkan debu bukan hanya soal bersih-bersih, tapi juga merawat energi positif yang mengalir agar rejeki lancar dan hidup penuh keberkahan. Jadi, jangan abaikan debu di sudut rumahmu, karena bisa jadi itu adalah penghalang rejeki yang selama ini kamu cari. Cermin pecah yang tidak dibuang. Cermin dalam Islam memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sebagai alat untuk bercermin secara fisik, tapi juga simbol dari refleksi diri dan cahaya keberkahan. Namun, ketika cermin pecah dan dibiarkan tetap di rumah, ini bisa menjadi pertanda buruk dan penghalang rejeki yang sangat nyata. Cermin pecah dipercaya membawa energi negatif dan kesialan, yang dapat mengganggu suasana hati dan ketenangan penghuni rumah. Dalam banyak tradisi Islam dan budaya Timur, cermin pecah adalah simbol kesialan dan gangguan yang harus segera diatasi. Mengabaikan cermin pecah dan membiarkannya tergeletak di sudut rumah sama saja dengan membiarkan energi buruk menetap dan menutup pintu rejeki. Untuk itu, segera buang atau ganti cermin yang pecah agar tidak menjadi sumber masalah. Dengan membersihkan dan mengganti cermin pecah, kita secara simbolis juga memperbarui energi rumah dan membuka jalan keberkahan. Jangan tunda-tunda, karena keberuntungan dan rejeki bisa saja tertutup hanya karena sebuah cermin yang rusak. Jam dinding yang rusak atau berhenti. Waktu adalah berkah yang sangat dihargai dalam Islam. Jam dinding yang berfungsi sebagai penanda waktu haruslah dalam keadaan baik agar dapat menjadi pengingat kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun, jika jam dinding di rumah rusak atau berhenti, ini bukan sekadar masalah teknis. Dalam perspektif energi, jam yang tidak berfungsi melambangkan stagnasi dan terhambatnya pergerakan rejeki dalam rumah. Energi yang macet atau stagnan membuat suasana rumah terasa berat dan menyulitkan datangnya keberkahan. Dalam Islam, menghargai waktu adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, karena dengan mengelola waktu secara baik, kita akan lebih mudah mendapatkan rejeki dan kebaikan hidup. Oleh sebab itu, pastikan jam dinding di rumah selalu berfungsi dengan baik. Mengganti atau memperbaiki jam yang rusak sama dengan menjaga ritme keberkahan agar terus berjalan lancar. Jangan sampai keberkahan tertahan hanya karena jam dinding yang diam. Perabot yang membuat suasana rumah jadi sempit dan sesak. Rumah yang penuh sesak dengan perabot berlebihan bukan hanya membuat kita tidak nyaman secara fisik, tapi juga bisa menjadi sarang energi negatif yang menghalangi aliran rejeki. Dalam Islam, hidup yang seimbang dan sederhana sangat dianjurkan, termasuk dalam menata rumah. Terlalu banyak perabot tanpa fungsi jelas menciptakan kekacauan energi yang membuat suasana rumah jadi berat dan pengap. Energi positif sulit mengalir dan pintu rejeki sulit terbuka jika rumah terasa sesak dan penuh barang. Mengurangi dan merapikan perabot adalah langkah penting agar rumah menjadi lapang, sehingga energi rejeki dapat masuk dengan mudah. Selain itu, rumah yang rapi dan lapang mencerminkan jiwa yang teratur dan bersih. Dua hal yang sangat penting dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rapikan dan buang barang yang tidak perlu agar rumah dan hidupmu selalu dipenuhi keberkahan. Perabot yang berhubungan dengan maksiat atau hal negatif. Terakhir, hal yang paling penting dan serius adalah menjauhkan rumah dari perabot yang berhubungan dengan maksiat atau hal-hal negatif. Contohnya, alat-alat judi, botol minuman keras, asap rokok, atau benda lain yang mengingatkan pada dosa dan perbuatan yang dilarang Islam. Menyimpan benda-benda seperti ini di rumah bukan hanya merusak suasana spiritual, tapi juga mengundang setan untuk masuk dan menetap. Energi negatif dari perabot seperti ini sangat berbahaya karena bisa menutup pintu rejeki, membuat rumah terasa berat, dan bahkan menyebabkan keretakan keluarga. Dalam Islam, rumah adalah tempat suci yang harus dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan, bukan tempat yang dipenuhi kemaksiatan. Bersihkan rumah dari benda-benda yang membawa dosa agar Allah membuka pintu rejeki dengan lebar dan melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh penghuni rumah. Ingat, membersihkan rumah dari maksiat adalah bagian dari menjaga iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah 7 perabot rumah tangga yang menurut Islam bisa menjadi penghalang rejeki jika tidak kita jaga dengan baik. Yuk, mulai rapikan dan bersihkan rumah dari hal-hal negatif agar keberkahan dan rejeki mengalir deras. Jangan lupa tulis komentar di bawah. Dari kota mana kamu menonton video ini? Like, share,
dan subscribe channel ini untuk info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.